الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. إنا هنا في الأرض نجمع للمنى أجرا وزاد، فعمرنا زرع سنقطف جنيه يوم الحصاد، وسوف نبقى نبذل الأنفاس في نيل المراد، وحلمنا المأمول جنات لنا عند المعاد. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين، كل ما في الكون فان غير رب العالمين، نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. أوطاننا في الخلد نبنيها بطاعات ودين، كل ما في الكون فان غير رب العالمين، نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة، ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات. تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul karim. Alhamdulillah, para pendengar dan jamaah yang kami hormati, hari ini kami akan memberikan laporan terkait pelaksanaan pembangunan Masjid Ar-Riyad Ummul Qura Gunung Tembak yang dilakukan selama 1 tahun terakhir ini, dan ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada para jamaah, para donatur, pada hadirin warga di manapun berada, atas seluruh partisipasi kaum muslimin yang telah dilakukan pada Ramadan tahun kemarin, sehingga tentu kami sebagai panitia pembangunan Masjid Ummul Qura merasa perlu untuk memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilakukan selama 1 tahun ini terkait dengan partisipasi dan bantuan para kaum muslim dan donatur pada umumnya. Baik, kami akan menyampaikan secara berurut yang mana telah dilakukan pekerjaannya sejak Ramadan tahun kemarin. Dan kita akan memulai dengan proses pekerjaan awal di lantai 2 bagian belakang masjid. Mari kita akan melakukan penjelasannya. Hadirin yang berbahagia, sejak Ramadan 1443 bertepatan dengan tahun 2021, lewat arahan Bapak Pemimpin Umum di bulan Ramadan,
dilakukan kegiatan penggalangan dana dalam rangka penyelesaian pembangunan Masjid Ar-Riyad Ummul Qura. Ya, memang sejak tahun 2005 itu sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Waktu itu beliau masih menjabat sebagai Menko Kesra. Dan dalam perjalanannya hingga saat ini, alhamdulillah Masjidul Ummul Qura sudah seperti ini. Dan terkait dengan partisipasi dan kontribusi para seluruh jemaah, maka kami akan melaporkan apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia pembangunan. Jemaah sekalian, dulu dak ini tidak berpagar, tapi kemudian diminta untuk dilakukan pemagaran karena nantinya dak ini akan dijadikan sebagai perpustakaan terbuka. Jadi nanti ini akan di lantai, kemudian di keramik, kemudian ada atapnya, dan ini nanti akan dijadikan sebagai tempat bagi para warga, santri, mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan membaca dan lain sebagainya. Bahkan mungkin nanti bisa dijadikan sebagai tempat untuk pertemuan atau sarana untuk mengisi aktivitas para santri, sehingga betul-betul nanti tempat ini akan bermanfaat. Dan memang cukup bagus pemandangannya di sini. Ketika kita berada di sini, kita akan bisa melihat lokasi baik lokasi putri maupun lokasi putra. Di sini ada kelihatan danaunya, asrama putri. Kemudian di belakang ada kelihatan laut, sehingga ini nanti akan memberikan kesegaran bagi para santri yang akan melakukan banyak kegiatan terkait dengan menambah ilmunya. Alhamdulillah sudah dilakukan pemasangan bata dinding agar ini nanti menjadi aman dalam kegiatan di rencana perpustakaan ini. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah. Cukup luas tempat ini, bisa dimanfaatkan ketika ada seminar-seminar, atau mungkin ada pertemuan-pertemuan khusus, atau mungkin nanti sarana refreshing, ya, sarana refreshing. Nah, ini cukup bagus pemandangannya, kelihatan areal putra. Nah, ini areal putra, di belakang ada laut, kemudian perkampungan sekitar Gunung Tembak, kemudian ini ada di sebelah barat bagian kampus dakwah. Nah, ini jadi cukup bagus pemandangannya, sehingga bisa mengundang inspirasi bagi para santri dan tentunya warga yang akan melakukan aktivitas nantinya di sini. Baik, kita akan memberikan lagi laporan tahapan pekerjaan berikutnya. Para ibu sekalian yang kami hormati, jadi setelah selesai pekerjaan pemagaran di dak lantai 2 masjid, nah ini ada sedikit pembenahan di lantai 2 bagian tengah masjid. Ini Bapak Ibu kalau lihat, ini ada pemasangan besi. Ini karena ada terjadi sedikit hal terkait dengan lantai daknya yang mungkin karena faktor pada saat pengecoran sehingga tidak terlalu kuat. Nah, untuk mengantisipasi karena ada getaran, maka kita pasang pembesian ini. Alhamdulillah pembesian ini sudah tuntas, sehingga nanti tinggal ditutup dengan plafon dan lain sebagainya. Kemudian alhamdulillah ini sudah datang juga marmer. Nah, ini marmer sudah datang. Ini sebenarnya mestinya sudah dipasang
di lantai ini, tapi berhubung karena pengerjaan besi ini baru selesai minggu kemarin, otomatis ini akan tertunda pemasangan, dan insya Allah kita sudah menskedulnya awal Maret ini akan dilakukan pemasangan, sehingga dari depan mulai dari mihrab sampai ke bagian belakang dinding masjid ini sudah terpasang semua marmernya, sehingga otomatis nanti dalam bulan suci Ramadan ini akan semakin melebar masjid kita, sudah full semua di marmer untuk badan masjid, dan otomatis nanti akan memudahkan bagi santri dan para kaum muslimin yang akan melakukan iktikaf. Selain itu kami juga sudah melakukan pembesaran tiang, ya, pembesaran tiang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang yang ada di bagian dalam masjid ini dilakukan pembesaran karena kemarin itu dianggap kurang besar, sehingga perlu dilakukan pembesaran untuk menyesuaikan dengan lebar granit yang nanti akan dipasang untuk membungkus tiang-tiang ini dan dinding yang ada di masjid ini. Alhamdulillah ini sudah tuntas semua. Ya, memang sedikit terkendala pemasangannya. Mestinya ini semua dipasang sebelum dan tuntas sebelum Ramadan. Tapi karena harus dibenahi dulu ini, setelah itu kemudian masuk sound system. Ini tidak mungkin dipasang dulu granitnya, membungkus tiang ini sebelum sound masuk. Jadi sound systemnya dulu masuk. Nah, setelah itu kemudian dipasang plafon. Karena nanti kabel-kabel itu berada di atas plafon, kemudian itu dipasang ini granit tiang. Jadi sekaligus bersamaan. Nah, kita sudah melakukan semua, granitnya sudah datang, kemudian soundnya juga kita sudah ketemu dengan kontraktornya. Masalahnya memang bahwa kalau ini kemudian dikerja, ini tidak memungkinkan selesai sampai dengan masuk Ramadan. Nah, otomatis ini akan mengganggu pelaksanaan ibadah ketika ini dikerjakan sampai masuk di bulan Ramadan. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa pemasangan jaringan sound, kemudian pemasangan plafon, kemudian pembungkusan tiang ini dengan granit, insya Allah akan dilakukan setelah Ramadan nantinya. Mohon doanya, mudah-mudahan memang ini kemudian bisa berjalan lancar, sehingga betul-betul nanti Ramadan tahun depan, tahun 2023, menyambut tentunya dengan Silatnas. Insya Allah bagian masjid ini sudah kita harapkan rampung dan betul-betul sudah bisa dinikmati oleh para jamaah dan kaum muslimin muslimat nantinya. Kita akan ke depan menjelaskan juga pekerjaan yang dilakukan setelah bagian di dalam masjid. Nah, kita akan menyampaikan tentang pekerjaan yang ada di luar masjid, khususnya di fasad bagian depan masjid, mihrab. Ya. Bapak Ibu sekalian, setelah pekerjaan tadi rampung, maka konsep dari konsultan kita akan selesaikan dulu fasad masjid bagian depan, bagian mihrab. Kenapa ini dilakukan? Biar kelihatan wajah masjid ini sudah nampak, dan alhamdulillah ini memang sudah bisa dilakukan. Dan tahapan pekerjaannya adalah pemasangan dinding ini, ya, ini sampai ke lantai 3. Kemudian ya, ini pemasangan dinding juga. Kemudian, nah ini kita sudah pasang dak untuk lantai 2 karena ada perkembangan bagaimana kemudian lantai dak pertama ini bisa berfungsi, sehingga disepakati dengan panitia bahwa kita akan bikin dak untuk lantai 2-nya, dan ini bisa nanti dimanfaatkan sebagai, bisa jadi kantor, bisa juga dari ruang pertemuan, bahkan bisa dijadikan sebagai tempat yang santai
didesain nanti tentunya oleh orang-orang yang memang punya kapasitas khusus itu. Dan alhamdulillah. Nah, ini juga sudah pemasangan dinding sampai ke lantai 3. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Nah, seperti ini kita sudah pasang lambangnya. Nah, ini bagian depan masjid. Ya, ini bagian depan masjid nantinya seperti ini. Dan alhamdulillah ini nanti ketika dikasih lampu sorot, wah luar biasa cantiknya. Ya, kita akan naik ke lantai 3. Ya. Bapak Ibu sekalian, ya ini tadi dari lantai 1 sampai lantai 3 nanti. Kemudian ini daknya lantai 2 bagian masjid. Ini bagian utaranya. Kemudian ini dak bagian selatan. Dan Bapak Ibu sekalian, saat ini dilakukan pengerjaan untuk fasad bagian depan. Nah, ini nanti akan dicor di atas. Ini sudah cornya untuk pemasangan bata dari bawah. Nah, ini batanya sudah terpasang sebagian. Dan ini nanti akan dipasang batanya. Kemudian di atas ini yang sebentar lagi dikerja tukang, ini akan dicor. Dan ke depan ini, bagian depannya ini akan dipasang kerawangan, sehingga insya Allah masjid ini nanti akan begitu cantik kelihatan dari depan. Dan dak-dak yang ada sekarang ini nanti akan dimanfaatkan banyak kegunaannya. Bisa jadi kemudian ruangan takmir masjid, kemudian ruangan sound system, dan lain sebagainya. Kita akan naik ke lantai 3 untuk pekerjaan pengecoran dak sekaligus talang gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini dia dak lantai 3. Saat ini kita berada di lantai 3. Lantai 3 yang di atas ini ya tinggal atap. Nah, ini kemudian dak lantai 3 yang di bawahnya ini adalah areal mihrab. Kemudian di paling bawah lagi nanti itu adalah bak air. Alhamdulillah ini disesuaikan dengan model. Jadi ini dia dak berfungsi dak sekaligus dia jadi talang air, sama dengan yang di atas ini. Jadi masjid ini dikelilingi oleh talang dan fungsinya adalah menampung air yang dari atap. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat ini ada pipa. Pipa-pipa yang turun ini nanti yang masuk ke bawah ke bak air. Karena ya kebutuhan air kita cukup besar, sehingga memanfaatkan musim hujan, banyak sumber air, banyak air hujan yang bisa kita gunakan, kita tampung. Dan alhamdulillah cukup membantu. Tentu pemandangan di sini cukup bagus. Kita bisa lihat di sebelah selatan masjid itu ada hidroponik, ada bioflok, di situ ada pabrik bata ringan, kemudian ada kompleks kaplingan, perumahan warga. Ini semua adalah kompleks perumahan warga yang kita kenal dengan kampus dakwah. Kemudian sebelah utara, ini pintu gerbang. Kemudian sebelah utara masjid ini adalah areal putri. Nah, alhamdulillah itu ada baru juga selesai bantuan pemerintah, ada masjid putri, kemudian ada rusun putri, ada rusun putri, kemudian gedung SIS dan lain sebagainya, kemudian ada Gunung Walid. Alhamdulillah inilah tahapan pekerjaan yang dikerja selama kurang lebih 8 bulan terakhir ini, dari setelah Idul Adha,
kemudian sampai dengan menjelang Ramadan ini. Dan insya Allah tukang-tukang ini kita manfaatkan paling cepat pertengahan Ramadan, baru mereka kemudian bisa balik kampung dulu. Terakhir lagi nanti kita akan tampakkan wajah masjid ini dari depan, sehingga nanti bisa ada gambaran buat para kaum muslimin, para donatur. Ini akan kita benahin ya, setelah dari menjelang Ramadan sampai lanjut nanti setelah Ramadan, dan setelah ini nanti fasad bagian selatan. Ya. Ya, kita ini dari lantai 3 turun ke lantai 2. Nah, ini kita berada di lantai 2. Terus, nah ini areal putri. Ya, cukup menarik tentunya, dengan asri, dengan alami. Kemudian kita turun ke lantai 1. Ya. Alhamdulillah kita berada di lantai dasar masjid. Ya, alhamdulillah ini sudah pemasangan sampai dinding bagian utara masjid, sampai ke talang lantai 3. Ya, alhamdulillah jadi sekarang kita berada di depan masjid. Ini nanti bisa dilihat bagaimana model masjid nanti ini. Di sebelah utara ini seperti ini ada lambang Hidayatullahnya, kemudian ada dak ini nanti akan dimanfaatkan untuk ya bisa jadi kantor, bisa ruang pertemuan, bisa juga jadi ya semacam tempat untuk refreshing. Kemudian nanti ini bagian tengah ini ada mihrab. Nah, ini ada cor-coran yang sementara ini di apa namanya, pasang batanya sementara ini nanti menjadi wajah depannya masjid. Nah, seperti pula di selatan. Inilah yang akan kita kerjakan sampai menjelang pertengahan Ramadan nantinya. Dan kita berharap bahwa pemasangan batu bata ini, kemudian dinding-dinding yang persiapan untuk kantor atau ruang pertemuan ini nanti, termasuk bagian atas ini. Jadi insya Allah sebelum Ramadan ini kita upayakan semua bagian depan ini sudah tertutup batu bata. Kemudian yang paling depan ini nanti juga akan sudah dipasang kerawangannya, sehingga betul-betul menampakkan wajah masjid yang sesungguhnya nanti, insya Allah. Dan kami berharap dukungan doanya, dukungan moralnya, tentunya juga partisipasi kita berharap dari seluruh jamaah dan kaum muslimin, kaum muslimat, para donatur dan simpatisan, agar memang betul-betul masjid ini kita bisa persembahkan untuk umat. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan juga bahwa masjid ini memang cukup lama pengerjaannya, karena ya kalau mau dihitung masjid ini mulai dari titik terdepan sampai ke belakang itu adalah 97 meter. Lebarnya itu kalau dihitung dari ujung anak tangga utara ke anak tangga selatan itu 49 meter. Jadi kalau mau dihitung itu anggaplah 100 kali 50, berarti setengah hektar. Itu luasnya, sementara yang 3 lantai. Nah, untuk tempat pelaksanaan sholat nantinya yang terpakai itu adalah yang dibatasi dengan dinding, dengan kusen itu 36 dikali dengan 48 meter. Kapasitasnya setelah kita hitung, insya Allah untuk lantai pertama itu bisa menampung 2.500. Kemudian untuk lantai 2 dan ketiga kita upayakan paling tidak juga sama 1.250 karena di tengah itu ada poin. Artinya ada ruang kosong sampai ke mihrab, sehingga hanya dipakai sisi utara, selatan, dan timur. Ini yang mungkin kami bisa sampaikan. Dan alhamdulillah bahwa kemudian sumbangan-sumbangan dari para jamaah Ramadan tahun kemarin
kita sudah manfaatkan, dan tentunya masih kita berharap bahwa ke depan partisipasi dan kontribusi dari semua jemaah bisa lebih dimaksimalkan lagi agar betul-betul masjid ini ketika silat nas paling tidak bagian dalam lantai 1, 2, dan 3 sudah rampung, termasuk lantai marmer dan plafonnya, sound systemnya sudah tuntas semua, sehingga betul-betul kita bisa menikmati dan bisa menerima saudara-saudara kita dari seluruh Indonesia dan dari manapun nantinya yang akan mengikuti acara Silaturahmi Nasional 2023. Demikian apa yang kami bisa dapat sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam pelaporan kami ini ada hal yang kurang berkenan. Demikian pada kesempatan ini yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah kita akan melakukan dialog atau wawancara pada sesi berikutnya. Insya Allah nanti kita akan menyampaikan hal-hal yang nanti dalam dialog itu juga tentu ada dari pihak para jamaah yang akan menanyakan. Insya Allah kita akan berupaya untuk memberikan jawaban semaksimal mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.